Baik teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan burning firmware OpenWrt di SD card ini ya, dengan sistem operasi Ubuntu. Jadi tanpa aplikasi pihak ketiga, misalnya Rufus, karena tidak bisa, setahu saya ya, dan juga Balena Etcher. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi Ubuntu 22. Nah, di sini untuk sistem operasinya Ubuntu 22. Di sini sudah pernah saya pasang Balena Etcher, itu tidak bisa dijalankan dengan normal. Entah kenapa, mungkin paketnya yang kurang ya. Jadi mau saya install paket yang kurang itu sepertinya berisiko gitu ya untuk paketnya. Jadi di sini saya menemukan cara agar bisa flash SD card ini tanpa aplikasi tersebut. Di sini langsung aja saya pasang ke laptop ini. Bisa menggunakan ini namanya card reader ya. Nah, tapi saya akan pasang langsung ke card readernya laptop ini karena udah bisa membaca micro SD ya. Nah, di sini udah terbaca untuk kartu SD-nya. Nah, di sini sebelumnya juga sudah saya flash ke OpenWrt, tapi karena OpenWrt-nya ini gimana ya, mau saya ganti gitu, mau saya ganti versinya, ataupun bisa rusak ya. Jika ada kerusakan di primernya bisa diganti ya. Nah, di sini udah terdeteksi di laptop ya. Lalu langsung aja masuk ke disk, aplikasi disk ini, dan pilih ke SD card ya. Bentar. Nah, di sini akan saya perbesar aja. Nah, di sini sudah terdapat dua buah partisi boot dan partisi root fs ya. Nah, di sini langsung aja hapus atau delete partisinya, dua-duanya ya, sampai tidak tersisa. Masukkan password admin jika diminta ya. Nah, di sini untuk partisinya sudah kosong ya untuk di SD card-nya. Kemudian pilih bagian titik 3 ini. Nah, lalu klik bagian restore disk image. Nah, di sini langsung aja buka firmware yang mau di flash ke SD card-nya, teman-teman. Di sini akan saya flash menggunakan firmware OpenWrt Limited Edition versi 24. Langsung aja buka. Nah, pastikan sudah terdeteksi seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi dia sudah terdeteksi, kemudian langsung aja start restoring. Restore. Masukkan password yang telah kalian buat ya. Ini password admin dari Ubuntu-nya. Jadi itu masing-masing ya, teman-teman. Nah, di sini tunggu aja sampai selesai untuk prosesnya. Untuk prosesnya ini sepertinya mengikuti dari kecepatan SD card-nya ya. Jadi jika SD card-nya bagus, dia akan cepat. Jika jelek atau kelasnya di bawah kelas 10, kemungkinan dia akan sedikit lama gitu. Nah, di sini akan saya pause aja sampai prosesnya selesai ya, teman-teman. Baik, prosesnya sudah selesai untuk flash ke SD card.
Jadi dia akan terdapat dua partisi boot dan partisi root fs. Nah, di sini langsung aja dicopot maupun bisa diejek ya, kalau bisa ya. Tapi di sini akan langsung saya copot aja. Nah, baik, di sini langsung aja pasangkan ke STB ya. Nah, di sini akan langsung saya pasangkan ke STB. Ini adalah STB HG680P. Dan pastikan teman-teman untuk STB-nya sudah di reboot update-nya. Untuk caranya, untuk cara root dan unlock dan kemudian setting awalnya, kemudian di reboot update sudah saya upload. Bisa dicek di video sebelumnya. Nah, ini sudah saya reboot update-nya. Jadi nantinya dia bisa booting ke SD card yang telah kita flash tadi. Baik, di sini akan saya nyalakan dulu monitor ke STB-nya. Nah, langsung aja dinyalakan. Dan di sini saya pakai firmware ROG. Untuk cara flashnya juga sama, udah saya upload di video yang 1 bulan yang lalu sepertinya. Nah, kita tunggu sampai dia booting ke SD card ya. Baik, sepertinya agak error. Akan saya coba nyalakan ulang ya. Nah, di sini dia sudah booting ke SD card dengan firmware OpenWRT. Nah, jika menggunakan firmware Arbian juga bisa ya. Tinggal disesuaikan aja untuk flashnya, mau pakai firmware yang mana, atau firmware yang masih ori juga bisa. Nah, di sini udah terkoneksi dengan laptop saya. Di sini sudah pakai LAN ya untuk koneksinya. Dan untuk koneksi WiFi-nya, ini WiFi off firmware-nya. Sebentar, saya matikan dulu. Nah, di sini untuk SSID-nya cuma ini aja, dua ini, karena di STB ini enggak mengeluarkan SSID ya, karena WiFi-nya off. Baik, saya matikan dulu. Nah, di sini pastikan laptopnya atau PC-nya udah mendapatkan alamat IP DHCP ya dari STB ini. Nah, di sini untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, di sini bisa kita akses melalui browser ya. Nah, tab baru aja, ketik 192.168.1.1 jika menggunakan firmware yang baru, maksudnya baru flash gitu. Nah, untuk username-nya jika pakai RR STB, username-nya root, kemudian passwordnya negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Langsung login. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya, saya menggunakan limited edition versi 24. Bentar, masih terekam enggak? Nah, di sini masih terekam ya. Nah, di sini koneksinya menggunakan kabelan ya, kabelan ini. Nah, di menu network ini enggak ada menu wireless ya, jadi pastinya wifi-nya off. Nah, untuk cara untuk wifi-nya on,
bisa mengganti kernelnya dengan kernel yang sudah dimodif ya. Nah, di sini untuk kernel yang ini itu pakai 128 ya. Jadi untuk video selanjutnya mungkin saya akan mengganti kernel agar bisa WiFi on ya. Nah, di sini akan saya ganti menjadi kernel 54.185 agar WiFi-nya on begitu. Nah, baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.